Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah portofolio website, yaitu yang mana presentasi ini dibuat untuk menjelaskan website portofolio yang telah dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafan Hakiki. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, yang sekarang saya berada di semester 2. Untuk presentasinya sendiri mencakup yaitu yang pertama tujuan, yang mana menjelaskan mengenai tujuan dibuatkannya website ini. Yang kedua target pengunjungnya siapa, apakah anak-anak, pelajar, ataupun pebisnis. Yang ketiga pemilihan warna, menjelaskan mengenai palet warna yang dipakai serta tujuan dipakainya apa saja. Yang keempat struktur menu, menjelaskan seluruh menu yang ada di website. Yang kelima jenis website, menjelaskan mengenai jenis website apa yang dibuat. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu cara mengoperasikan website tersebut, yaitu mendemonstrasikan cara pengoperasian website tersebut sendiri. Adapun tujuannya dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu untuk menampilkan hasil karya sebagai wadah untuk memamerkan proyek, desain, ataupun karya lain yang pernah dikerjakan secara visual dan terstruktur. Yang kedua, membangun personal branding, menciptakan citra profesional yang kuat melalui informasi lengkap mengenai keahlian, pengalaman, dan pencapaian. Yang ketiga, mempermudah akses informasi, memberikan kemudahan bagi perekrut, klien, ataupun mitra untuk mengenal saya tanpa harus melalui proses yang rumit. Yang keempat, meningkatkan peluang karir, membuat peluang kerja, kolaborasi, ataupun proyek freelance melalui portofolio yang dapat diakses kapan saja. Yang kelima, sebagai dokumentasi digital, menyimpan dan mengarsipkan perkembangan keterampilan dan pengalaman secara terorganisir dalam bentuk online. Yang keenam, menunjukkan profesionalisme, menunjukkan keseriusan dan komitmen terhadap bidang yang saya tekuni dengan menyajikan profil yang rapi dan terpercaya. Adapun target pengunjungnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, calon perekrut atau HRD sebagai referensi cepat untuk menilai kualifikasi, pengalaman, dan hasil karya dalam proses seleksi kerja. Lalu yang kedua yaitu klien atau mitra potensial untuk menunjukkan kemampuan dan portofolio kerja sebagai dasar pertimbangan dalam proyek ataupun kerja sama profesional. Yang ketiga yaitu rekan seprofesi ataupun komunitas untuk membangun jejaring berbagai inspirasi dan membuka peluang kolaborasi di bidang yang sama. Yang keempat, dosen ataupun pihak akademik sebagai media penunjang dalam penilaian tugas akhir, proyek penelitian, atau kegiatan akademik lainnya. Pemilihan warnanya yaitu yang pertama aqua blue atau cahaya muda yang memiliki arti psikolog, melambangkan ketenangan, kejernihan pikiran, inovasi, dan teknologi. Menumbuhkan rasa percaya, keterbukaan, dan profesionalisme. Manfaat visualnya yaitu menarik perhatian tanpa terlalu mencolok, ideal untuk elemen yang ingin ditonjolkan seperti tombol ataupun judul, memberi kesan modern dan futuristik, sangat cocok untuk tema teknologi ataupun luar angkasa. Yang kedua yaitu dark teal atau navy blue. Arti psikolognya tersendiri yaitu stabilitas, kedalaman, ketenangan, dan kepercayaan. Sering dikaitkan dengan profesionalisme dan keamanan. Manfaat visualnya yaitu sebagai latar belakang gelap, menciptakan kontras tinggi terhadap teks putih atau elemen terang, serta menambahkan kesan elegan dan fokus visual terhadap konten utama. Cocok untuk menekankan nuansa galaksi ataupun dunia digital. Yang ketiga yaitu bright orange. Arti psikolognya yaitu energi, semangat, kreativitas, dan keberanian, merangsang perhatian dan memberi dorongan aksi. Manfaat visualnya tersendiri yaitu kontras tajam terhadap warna latar biru ataupun gelap, cocok sebagai akses penting seperti api atau energi roket. Menambah elemen visual dinamis dan hidup dalam desain yang cenderung dingin dan tenang. Yang keempat yaitu pale cyan atau light sky blue. Arti psikolognya tersendiri yaitu lembut, damai, dan segar,
menggambarkan kepercayaan, kejelasan, dan inspirasi. Manfaat visualnya tersendiri yaitu menyeimbangkan warna biru yang lebih kuat dengan nuansa yang lebih lembut dan menambahkan kedalaman visual dengan gradasi dan efek glow. Adapun struktur menunya yaitu yang pertama ada home, yang kedua ada about, yang ketiga ada project, yang keempat ada skill, dan yang terakhir ada resume yang akan dijelaskan secara detail ketika mendemonstrasikan secara langsung website tersebut. Adapun jenis websitenya yaitu personal portfolio website, menampilkan hasil karya atau proyek yang pernah dilakukan, sering digunakan untuk tujuan personal branding, cocok untuk freelance dan profesional kreatif. Adapun demonstrasi websitenya akan kita lanjutkan sebagai berikut. Di sini sebelumnya yaitu terlihat loading screen untuk memberikan user experience yang aktif dan komunikatif. Di sini ada sapaan terlebih dahulu terhadap pengunjung website tersendiri. Di sini juga ada perkenalan nama saya. Di sini ada keahlian saya beberapa yaitu data scientist, graphic designer, dan yang terakhir yaitu website developer. Di sini bisa meng-hire me di lewat GitHub, LinkedIn, ataupun bisa melihat project, ataupun bisa melihat video-video saya di YouTube, ataupun bisa melihat sosial media saya di LinkedIn dan Instagram. Yang mana jika kita pencet salah satunya, di sini dapat masuk, tetapi kita harus masuk dulu ke GitHub kita terlebih dahulu. Lalu di sini ada LinkedIn sendiri, yaitu akan masuk ke dalam LinkedIn kita. Lalu yang keempat ada YouTube, yang mana akan masuk ke dalam YouTube. LinkedIn yang tadi itu akan masuk jika kita telah menggunakan LinkedIn. Tapi sayangnya di sini tidak ada LinkedIn di laptop saya. Lalu di sini yang terakhir ada Instagram. Instagram sendiri belum bisa masuk karena belum login di akun yang ini. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada penjelasan secara singkat untuk saya sendiri, mengapa saya suka dalam desain grafis dan teknologi, dan saya juga menggunakan beberapa program bahasa pemrograman yaitu C++, JavaScript, dan Python, dan saya juga menguasai Lucid, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Lalu di about sendiri itu bisa melihat saya yaitu tentang diri saya, mengapa saya suka di developer ataupun graphic design dan scientist. Bisa dibaca secara menyeluruh di sini. Adapun edukasi saya yaitu di S1 Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang, fokus areanya dalam web development, graphic design, dan data science. Dan adapun interest saya atau minat saya yaitu dalam machine learning, UX animation, dan content creation. Di sini ada kontak saya, ada nomor telepon saya, email saya, dan alamat saya yaitu di Kutapahaci, Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Adapun proyeknya yaitu yang pertama graphic design. Di sini menampilkan portofolio saya ketika 2024 saya mengikuti yaitu sebuah pelatihan di Balai Latihan Kerja Karawang sebagai graphic designer junior. Bisa kita lihat, membuka dokumennya. Di sini dokumennya bisa terpampang beberapa yang saya kuasai sebelumnya ketika mengikuti di Balai Latihan Kerja Karawang. Lalu berikutnya yaitu kembali lagi ke selanjutnya, yaitu di sini ada website development yaitu Islamipedia, yang mana di sini saya membuatnya untuk memenuhi mata kuliah program studi informatika dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya sebagai lead program developer tentang Islamedia sendiri. Di sini ada beberapa artikel pilihan, bisa dibaca langsung melalui portofolio saya, bisa juga melihat di GitHub saya. Lalu di sini ada sosial media saya atau
sosial media yang desainnya saya buat seperti Pancasila, dan apabila ingin dilihat bisa diklik. Di dalamnya ada beberapa desain, yaitu Hari Buruh, ada juga Idul Fitri dan Ramadan. Lalu kita kembali lagi. Di sini di bawahnya ada data science, percobaan data science yang saya coba di Python. Ini ada beberapa percobaan. Lalu kembali lagi ke menunya. Lalu selanjutnya ada skills. Di sini skill saya yaitu seperti tadi, yaitu dalam data scientist, graphic designer, dan web developer. Adapun tools dan skillnya yaitu Figma, CorelDRAW, HTML, CSS, JavaScript, Photoshop, Python, C++, dan VS Code. Dan di sini ada beberapa sertifikat yang telah saya dapatkan, yaitu dalam Data Science IBM Certification, Data Science Certification of Study Club yang saya dapatkan di Unsika dari Himtika sendiri ketika mengikuti Data Science Study Club pada 2024. Di sini sertifikasi grafik desain saya ketika mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Karawang, dan di sini ada juga sertifikat saya yaitu BNSP Graphic Design Certification. Bisa diklik juga semuanya di sini. Bila kita klik akan muncul dalam bentuk PDF, yaitu sertifikat kompetensi sendiri dengan nomor registrasinya sendiri, graphic design komunikasi visual, graphic design visual communication dalam junior graphic designer. Sertifikatnya berlaku selama 3 tahun, dan ini unit kompetensinya apa saja bisa dilihat. Lalu ke bawahnya ini adalah GitHub contribution saya, berapa hari, berapa banyak kontribusi bisa dilihat, tanggalnya juga bisa dilihat. Lalu berikutnya masuk ke resume saya. Masuk ke resume saya, yaitu di sini ada CV saya sendiri, yaitu bisa dilihat sini. Ini adalah CV terakhir saya sebelum masuk Unsika, dan bisa di-download PDF-nya juga. Cara langsung masuk ke dalam lab desktop kita, begitu. Dan sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.